فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Malam itu, langit di atas Samudra Atlantik tampak kelam. Ombak-ombak besar menggulung, seolah menyembunyikan sebuah misteri yang tak terjangkau oleh akal manusia. Segitiga Bermuda, wilayah laut yang dikenal dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius, sering dianggap sebagai salah satu rahasia terbesar dunia. Dalam perspektif Islam, beberapa ulama dan cerita rakyat mengaitkan tempat ini dengan kerajaan setan dan iblis, sebuah dunia yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan manusia hingga akhir zaman. Dalam misi ini, iblis memiliki bala tentara dari golongan jin kafir dan setan yang tersebar di seluruh dunia. Segitiga Bermuda disebut-sebut sebagai salah satu pusat kerajaan mereka, sebuah tempat di mana jin-jin ini berkumpul untuk merancang tipu daya kepada manusia. Dikisahkan bahwa di dasar laut Segitiga Bermuda tersembunyi sebuah istana megah yang tak kasat mata. Istana ini bukanlah bangunan biasa, melainkan terbuat dari energi dan ilusi yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus, baik manusia yang terlibat dalam ilmu hitam atau para jin itu sendiri. Istana ini adalah pusat kendali di mana para jin dan setan menerima perintah langsung dari iblis. Dalam Al-Quran, surah Al-Jin mengungkapkan keberadaan jin yang memiliki kemampuan luar biasa, termasuk terbang dengan cepat dan mengubah bentuk mereka. Dipercaya bahwa banyak jin di Segitiga Bermuda bertugas menggoda manusia dengan mimpi-mimpi buruk, ilusi, atau bahkan memengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan dosa. Beberapa ulama mengaitkan hilangnya kapal dan pesawat di wilayah ini dengan gangguan dari para jin. Mereka berteori bahwa jin-jin ini menggunakan kemampuan mereka untuk menciptakan pusaran energi atau ilusi yang menyesatkan pilot dan kapten kapal. Dalam kisah rakyat Islam, ada jin yang disebut Ifrit, jin dengan kekuatan besar, yang diyakini dapat mengangkat benda-benda berat, termasuk kapal atau pesawat, dan menyembunyikannya di dimensi lain. Namun dalam Islam, penting untuk diingat bahwa jin, setan, dan iblis tidak memiliki kekuasaan yang mutlak. Mereka hanya dapat berbuat sejauh apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda bisa jadi merupakan ujian bagi manusia untuk meningkatkan keimanan mereka, mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kendalinya. Dalam Islam, keberadaan tempat-tempat misterius seperti Segitiga Bermuda adalah pengingat akan luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua hal dapat dijelaskan oleh akal manusia. Umat Islam diajarkan untuk tidak terjebak dalam ketakutan terhadap jin atau iblis, melainkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, zikir, dan membaca Al-Quran sebagai perlindungan. Seiring waktu, misteri Segitiga Bermuda tetap menjadi cerita yang memikat hati manusia. Namun bagi seorang muslim, yang terpenting adalah mengingat bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Apapun rahasia yang ada,
Pada akhirnya, semua akan terungkap di akhirat kelak. Di tengah gelombang samudera yang tak bertepi, ada kisah yang hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah cerita tentang singgasana yang dibangun oleh iblis di atas air, sebuah markas besar di mana kekuatannya memancar ke seluruh penjuru bumi. Keyakinan ini berakar pada sabda Rasulullah yang menyebutkan, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadits riwayat Muslim. Riwayat ini memunculkan perdebatan dan spekulasi di kalangan ulama maupun masyarakat awam. Beberapa menjelaskan hadis ini secara literal bahwa iblis memiliki pusat kekuasaan di lautan, sementara yang lain menafsirkan secara simbolis sebagai metafora atas kekuatan besar yang tersebar di dunia. Namun sebagian lagi, seperti Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal muncul di segitiga Bermuda, menghubungkan keberadaan singgasana iblis dengan lokasi misterius di Samudra Atlantik, yaitu segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda telah lama dikenal sebagai wilayah penuh misteri. Terletak di antara Bermuda, Puerto Rico dan Miami. Wilayah seluas 4 juta kilometer persegi ini kerap dikaitkan dengan peristiwa hilangnya kapal dan pesawat tanpa jejak. Dalam spekulasi yang diajukan oleh Muhammad Isa Daud, tempat ini bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan markas besar Dajjal dan sekutunya, yaitu para setan. Daud menulis bahwa di dalam segitiga Bermuda terdapat sebuah pulau yang ia sebut sebagai Pulau Setan, di mana Dajjal bersama bala tentaranya mempersiapkan rencana besar untuk menyesatkan manusia. Menurutnya, hilangnya benda-benda di wilayah itu disebabkan oleh campur tangan kekuatan supranatural yang melibatkan teknologi yang melampaui pemahaman manusia saat ini. Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, Dajjal akan muncul dari wilayah ini, membawa fitnah yang mengguncang seluruh dunia. Dalam salah satu riwayat dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus pasukannya, dan setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya." Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa iblis memiliki kerajaan di lautan, tempat ia mengatur strategi dan mengutus pasukannya untuk menyebarkan fitnah di bumi. Para ulama seperti Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa singgasana ini benar-benar berada di atas air, sesuai dengan pemahaman literal dari hadis tersebut. Keyakinan ini kemudian berkembang menjadi spekulasi yang menghubungkan lokasi singgasana tersebut dengan segitiga Bermuda. Banyak yang percaya bahwa wilayah itu adalah pusat kekuatan iblis, mengingat fenomena-fenomena aneh yang sering terjadi di sana. Seperti hilangnya kapal dan pesawat tanpa bekas, kompas yang berputar tanpa arah, serta laporan tentang kabut misterius yang muncul tiba-tiba. Kisah tentang singgasana iblis juga disinggung dalam hadis yang menceritakan pertemuan Rasulullah dengan seorang anak kecil keturunan Yahudi bernama Ibnu Shoyyad. Dalam pertemuan itu, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Shoyyad, "Apa yang kamu lihat?" Ibnu Shoyyad menjawab, "Aku melihat singgasana di atas air." Rasulullah kemudian berkata, "Itulah singgasana iblis." Penglihatan Ibnu Shoyyad ini memperkuat keyakinan bahwa singgasana iblis benar-benar berada di atas air. Beberapa ulama mutakhir kemudian mengaitkan hadis ini dengan segitiga Bermuda, mengingat deskripsi tentang wilayah itu yang sering kali identik dengan cerita mistis dan supranatural. Selain iblis dan Dajjal, segitiga Bermuda juga dikaitkan dengan Samiri, tokoh yang disebut dalam Al-Quran sebagai pembuat patung anak sapi emas pada zaman Nabi Musa.
Menurut cerita yang beredar, Samiri dikutuk oleh Nabi Musa untuk hidup dalam pengasingan dan tidak boleh bersentuhan dengan manusia. Sebagian spekulasi menyebutkan bahwa pengembaraan Samiri membawanya ke segitiga Bermuda, tempat ia membangun kekuatan baru dan bersekutu dengan kekuatan jahat lainnya. Keyakinan tentang singgasana iblis dan markas Dajjal di segitiga Bermuda terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun, sebagai seorang Muslim yang beriman, penting untuk memahami bahwa akidah harus bersandar pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Berbicara tentang perkara gaib, seperti keberadaan iblis atau Dajjal, hanya dapat dilakukan berdasarkan wahyu, bukan spekulasi semata. Meskipun segitiga Bermuda memiliki reputasi sebagai lautan terkutuk, penjelasan ilmiah tentang fenomena di sana juga tidak bisa diabaikan. Para ilmuwan berpendapat bahwa hilangnya kapal dan pesawat di wilayah itu kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena alam seperti arus laut yang kuat, badai mendadak, atau gangguan elektromagnetik. Namun, bagi sebagian orang, cerita mistis tetap lebih menarik. Legenda tentang kerajaan iblis di lautan dan rencana besar Dajjal untuk menyesatkan umat manusia menjadi bagian dari kisah yang terus hidup, memicu rasa penasaran dan perdebatan yang tak berujung. Apakah segitiga Bermuda benar-benar markas Dajjal dan singgasana iblis, atau hanya sekadar fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami? Jawabannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yang pasti, sebagai manusia yang beriman, kita diajarkan untuk selalu bersandar pada kebenaran wahyu dan tetap waspada terhadap fitnah yang datang dari segala arah, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Misteri tentang Dajjal dan kemunculannya selalu menjadi topik yang menarik perhatian umat Islam. Dalam berbagai teori dan spekulasi, segitiga Bermuda sering dikaitkan dengan keberadaan Dajjal, didukung oleh anggapan bahwa wilayah tersebut adalah markas besar setan dan kerajaan iblis. Namun, apakah benar Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda? Pertanyaan ini memerlukan dalil yang jelas, karena menyangkut perkara gaib yang tidak bisa dijawab hanya dengan asumsi. Tidak diragukan lagi bahwa Dajjal memiliki hubungan erat dengan setan. Misi mereka sama, menyesatkan manusia dan membawa sebanyak mungkin orang menuju kehancuran. Dalam hadis, Rasulullah mengingatkan kita akan bahaya fitnah Dajjal yang luar biasa besar. Namun, meskipun hubungan antara Dajjal dan setan sangat dekat, ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengatakan bahwa Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda yang sering disebut sebagai kerajaan iblis. Klaim ini memerlukan dalil yang kuat dan tanpa dasar yang jelas, tidak seharusnya dijadikan keyakinan. Rasulullah telah memberikan informasi yang jelas tentang tempat pertama munculnya Dajjal. Dalam beberapa hadis sahih, disebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari wilayah tertentu di sebelah timur Jazirah Arab, bukan dari segitiga Bermuda. Berikut adalah beberapa hadis yang memberikan petunjuk mengenai tempat kemunculannya. 1. Dari Fatimah binti Qais, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Tidaklah dia, Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak, tetapi dari arah timur. Dia dari arah timur, dia dari arah timur." Dan Rasulullah berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Hadits riwayat Muslim. 2. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah bersabda, "Dajjal keluar dari daerah timur, namanya Khurasan." Khurasan adalah wilayah yang luas di timur Jazirah Arab. Saat ini, wilayah itu meliputi Nishapur, Iran, Herat, Afghanistan, Merv, Turkmenistan, dan berbagai wilayah lain di sekitar sungai Amu Darya. 3. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah Asfahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi." Hadits riwayat Ahmad. Asfahan, atau yang juga dikenal sebagai Isfahan, adalah wilayah di Iran Selatan
Dekat Teheran, pada masa lampau, kota ini dihuni banyak komunitas Yahudi, sehingga beberapa tempat di sana dikenal sebagai kampung Yahudiah. Hadis-hadis ini mengindikasikan bahwa kemunculan Dajjal pertama kali terjadi di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Iran, tepatnya di Khurasan atau Asfahan. Kedua wilayah ini berada berdekatan, sehingga sulit menentukan lokasi pasti kemunculannya. Yang jelas, dari wilayah ini Dajjal akan mengumpulkan banyak pengikut, terutama dari kalangan Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Dajjal akan memulai aksinya di Asfahan, tepatnya di kampung Yahudiah, di mana ia akan dibelah oleh puluhan ribu orang Yahudi. Lokasi ini tidak jauh dari Khurasan, wilayah yang disebut sebagai titik awal pergerakan Dajjal. Fakta bahwa komunitas Yahudi di Iran cukup besar, meskipun negara tersebut mengaku anti-Zionis, memperkuat keterkaitan tempat ini dengan kemunculan Dajjal. Meski segitiga Bermuda sering disebut sebagai kerajaan setan atau markas iblis, kaitan antara wilayah ini dan Dajjal tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak ada hadis atau ayat Al-Quran yang menyebutkan segitiga Bermuda sebagai lokasi kemunculan Dajjal. Pendapat ini muncul dari spekulasi dan cerita-cerita modern, seperti yang ditulis Muhammad Isa Daud dalam bukunya Dajjal Muncul di Segitiga Bermuda. Keyakinan bahwa Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda lebih bersifat dugaan tanpa landasan dalil. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dalam memahami perkara gaib. Membuat klaim tanpa dasar dapat menyesatkan dan merusak pemahaman tentang akidah yang benar. Ketika membahas perkara gaib seperti kemunculan Dajjal, penting bagi kita untuk bersandar pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah tidak boleh dibangun atas dasar dugaan, spekulasi, atau teori tanpa dalil. Sebagaimana sabda Nabi, Dajjal akan muncul dari wilayah timur, bukan dari segitiga Bermuda. Hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal pertama kali akan terjadi di Asfahan atau Khurasan, daerah yang kini termasuk dalam wilayah Iran. Klaim bahwa Dajjal muncul di segitiga Bermuda adalah kesalahan besar karena tidak memiliki landasan dalam Al-Quran maupun hadis. Keyakinan tentang kemunculan Dajjal harus didasarkan pada petunjuk wahyu, bukan spekulasi atau asumsi. Berdasarkan hadis sahih, Dajjal akan muncul di wilayah timur, tepatnya di Asfahan atau Khurasan, dan bukan di segitiga Bermuda. Sebagai seorang Muslim, penting bagi kita untuk selalu merujuk pada Al-Quran dan hadis yang sahih dalam memahami masalah akidah, agar tidak terjerumus dalam keyakinan yang salah atau menyesatkan. Misteri terkait singgasana iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda adalah bagian dari teori konspirasi dan cerita-cerita yang berkembang di berbagai komunitas, khususnya yang mengaitkan kepercayaan agama dengan fenomena misterius. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang sering disebut-sebut terkait. Pertama, Dajjal dalam eskatologi Islam. Dalam kepercayaan Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang akhir zaman sebagai simbol fitnah besar. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa segitiga Bermuda adalah tempat persembunyian Dajjal atau lokasi yang memiliki kaitan mistis dengan kekuatannya. Di tengah peradaban manusia yang terus maju, langit dan bumi menyimpan sebuah rahasia besar yang hanya akan terungkap di penghujung waktu. Dalam kepercayaan Islam, di balik tabir takdir, tersimpan cerita tentang sosok Dajjal, makhluk yang menjadi ujian terbesar bagi iman umat manusia, simbol fitnah terbesar yang pernah ada. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan melalui lisan para nabi tentang ujian besar ini.
Dalam eskatologi Islam, Dajjal adalah sosok yang diciptakan sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Ia digambarkan sebagai manusia dengan tubuh besar, rambut keriting, dan mata yang buta sebelah. Matanya yang cacat itu menjadi simbol kebohongan yang ia bawa. Di dahinya tertulis kata kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Namun, Dajjal tidak datang sebagai sosok menakutkan. Ia adalah pemimpin penuh tipu daya, mampu memanipulasi realitas dengan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Dengan kekuatannya, ia akan menghidupkan orang mati, menumbuhkan tanaman di tanah yang tandus, dan membawa surga yang sebenarnya adalah neraka. Ia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan disinilah ujian iman manusia diuji hingga ke akar-akarnya. Hadis-hadis Rasulullah menceritakan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, kemungkinan besar dari wilayah yang disebut Khurasan, di wilayah Iran modern. Ia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, mengenakan jubah-jubah panjang. Ia akan bergerak dengan cepat, melintasi bumi dalam waktu singkat, seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal tidak hanya membawa kekuatan fisik, tetapi juga teknologi dan tipu daya yang mampu memikat hati manusia. Dengan satu isyarat, ia akan menjadikan bumi subur atau kering, memberikan makanan kepada yang setia, dan mengabaikan yang tidak tunduk padanya. Orang-orang yang lemah iman akan jatuh ke dalam jebakannya, tergoda oleh ilusi kemewahan yang ia tawarkan. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah memberikan panduan kepada umatnya untuk menghadapi fitnah Dajjal. Salah satunya adalah dengan menghafal dan membaca surah Al-Kahfi. Ayat-ayat ini menjadi pelindung bagi mereka yang beriman, karena Dajjal tidak mampu melawan kebenaran yang datang dari Al-Quran. Rasulullah juga berpesan agar umat Islam berlindung di tempat-tempat yang aman, seperti Makkah dan Madinah, yang akan dijaga oleh para malaikat dari kedatangan Dajjal. Saat Dajjal hampir mencapai puncak kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa dari langit sebagai penyelamat umat manusia. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kuning muda. Dengan kelembutannya, ia akan memimpin umat Islam untuk melawan Dajjal. Pada akhirnya, Dajjal akan bertemu ajalnya di tangan Nabi Isa di sebuah tempat bernama Lud, dekat Palestina. Dengan kematiannya, fitnah besar itu berakhir dan bumi akan kembali damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Kisah Dajjal bukan hanya tentang ketakutan atau peringatan, tetapi juga tentang kekuatan iman. Ia mengajarkan manusia untuk tetap teguh dalam kebenaran, meskipun fitnah melanda dari segala arah. Pada akhirnya, kebenaran akan menang, dan mereka yang beriman akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia takdir tetap terjaga, tetapi umat manusia diajarkan untuk bersiap, karena ujian besar ini adalah bagian dari perjalanan menuju hari kiamat. Teori ini sering dikaitkan dengan hadis-hadis mengenai kemunculan Dajjal, meskipun tidak ada rujukan langsung dalam teks agama yang menghubungkannya dengan segitiga Bermuda. Kedua, segitiga Bermuda dan misteri hilangnya. Kapal dan pesawat. Di tengah Samudra Atlantik, di antara Florida, Puerto Rico dan Bermuda, terdapat sebuah wilayah yang sejak lama menyimpan rahasia kelam. Wilayah itu, yang dikenal sebagai segitiga Bermuda, adalah tempat di mana kapal-kapal hilang tanpa jejak, pesawat-pesawat lenyap tanpa sinyal, dan waktu seolah terhenti di dasar laut yang tak tersentuh manusia. Legenda segitiga Bermuda tidak hanya sekadar cerita horor di kalangan pelaut, tetapi sebuah teka-teki besar yang menantang ilmu pengetahuan, menumbuhkan teori konspirasi, dan menanamkan ketakutan yang tak beralasan. Semuanya bermula di akhir abad ke-15 ketika Chaditz riwayat Christopher Columbus dalam pelayarannya menuju dunia baru
mencatat fenomena aneh di wilayah ini. Kompas kapal yang ia kemudikan tiba-tiba berputar tanpa arah, dan cahaya aneh tampak menari di cakrawala malam. Namun, catatan Columbus hanyalah permulaan dari misteri yang tak kunjung terpecahkan. Pada abad ke-20, segitiga Bermuda kembali menjadi sorotan dunia. Pada tanggal 5 Desember 1945, 5 pesawat tempur Angkatan Laut IASA yang dikenal sebagai Flight 19 menghilang di tengah pelatihan rutin. Sebelum kontak terakhir, pilot mereka melaporkan bahwa kompasnya tidak berfungsi dan mereka tidak dapat menemukan daratan meski sudah terbang selama berjam-jam. Lebih aneh lagi, pesawat penyelamat yang dikirim untuk mencari mereka juga menghilang. Sejak saat itu, segitiga Bermuda mendapatkan julukan sebagai kuburan Atlantik. Kisah-kisah tentang kapal dan pesawat yang hilang terus bertambah. Salah satu yang paling terkenal adalah kapal barang SS Marine Sulphur Queen yang hilang pada tahun 1963 bersama seluruh awaknya. Kapal itu terakhir terlihat di perairan segitiga Bermuda sebelum menghilang tanpa meninggalkan puing-puing. Pada tahun 1978, sebuah pesawat kecil bernama Beechcraft Bonanza lepas landas dari Bahama menuju Florida. Namun saat melintasi segitiga Bermuda, pesawat itu menghilang tanpa ada sinyal darurat. Keanehan ini memunculkan berbagai spekulasi. Apakah segitiga Bermuda menjadi pintu gerbang ke dimensi lain? Ataukah ada kekuatan supranatural yang bersemayam di sana? Para ilmuwan berusaha menjelaskan fenomena ini dengan logika. Mereka mengungkapkan bahwa segitiga Bermuda memiliki kondisi alam yang unik. Lautan di wilayah ini dikenal memiliki arus laut yang kuat, gelombang raksasa, dan badai yang dapat muncul secara tiba-tiba. Selain itu, wilayah ini juga berada di salah satu area dengan medan magnet terkuat di dunia yang bisa menyebabkan gangguan pada kompas dan peralatan navigasi. Namun, tidak semua orang puas dengan penjelasan ilmiah. Beberapa teori konspirasi menyebutkan bahwa segitiga Bermuda adalah lokasi percobaan teknologi rahasia, seperti yang dikaitkan dengan ilmuwan terkenal Nikola Tesla. Ada juga yang percaya bahwa wilayah ini adalah lokasi kota Atlantis yang hilang, yang memancarkan energi aneh yang dapat menyedot kapal dan pesawat ke dasar laut. Hingga hari ini, segitiga Bermuda tetap menjadi simbol misteri lautan. Apakah itu sekadar fenomena alam atau ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di sana? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, legenda ini terus menginspirasi rasa penasaran manusia, menggiring imajinasi ke tempat di mana logika dan mitos saling bertabrakan. Bagi para pelaut yang melintasi wilayah ini, doa dan kewaspadaan tetap menjadi bekal utama. Namun, di balik itu semua, segitiga Bermuda tetap menjadi teka-teki abadi, sebuah tempat di mana lautan menyimpan rahasia yang enggan diungkapkan. Ketiga, tokoh dan klaim terkait. Di atas hamparan lautan luas di Atlantik Utara, segitiga Bermuda menjadi teka-teki yang menantang manusia untuk mencari jawab. Banyak yang mencoba memahami rahasianya, dan dari waktu ke waktu, tokoh-tokoh dengan klaim luar biasa muncul, menyajikan teori-teori yang memikat imajinasi dan mengaburkan batas antara fakta dan mitos. Pada tahun 1974, seorang penulis bernama Charles Berlitz menggemparkan dunia dengan bukunya yang berjudul The Bermuda Triangle. Dalam buku itu, Berlitz menyusun berbagai laporan misterius tentang hilangnya kapal dan pesawat di wilayah segitiga Bermuda. Ia mengklaim bahwa tempat itu mungkin menjadi rumah bagi kekuatan supranatural, portal ke dimensi lain, atau bahkan teknologi dari peradaban kuno yang hilang, seperti kota Atlantis. Berlitz tidak hanya menuliskan kisah, tetapi juga menghidupkan legenda, membuat segitiga Bermuda menjadi pembicaraan global. Meskipun banyak ilmuwan skeptis terhadap klaimnya, bukunya tetap menjadi batu loncatan
bagi teori-teori yang lebih fantastis. Beberapa dekade sebelumnya, nama Nikola Tesla, ilmuwan jenius yang dikenal dengan penemuan-penemuan revolusionernya, ikut terseret dalam misteri segitiga Bermuda. Sebagian orang percaya bahwa Tesla memiliki teknologi energi bebas yang mampu menciptakan medan magnet kuat atau gelombang elektromagnetik yang memengaruhi peralatan navigasi. Meskipun Tesla tidak pernah secara langsung terhubung dengan segitiga Bermuda, para penganut teori konspirasi bersikeras bahwa wilayah itu adalah lokasi tersembunyinya eksperimen rahasia yang didasarkan pada karya-karya Tesla. Mereka bahkan mengklaim bahwa peralatan elektromagnetik di segitiga Bermuda menjadi penyebab utama gangguan pada kapal dan pesawat. Nama Edgar Cayce, seorang mistikus Amerika yang dikenal sebagai Nabi Tidur, turut muncul dalam kisah ini. Cayce sering berbicara tentang Atlantis, sebuah peradaban kuno yang dikatakan memiliki teknologi canggih melebihi peradaban modern. Dalam salah satu pembacaannya, ia menyebut bahwa Atlantis tenggelam di wilayah segitiga Bermuda. Menurut Cayce, teknologi kristal raksasa yang digunakan oleh Atlantis mungkin masih aktif di dasar laut, menciptakan medan energi yang menyebabkan kapal dan pesawat terjebak atau hilang. Meskipun klaim ini tidak didukung oleh bukti, cerita tentang Atlantis menjadi salah satu teori paling populer dalam misteri segitiga Bermuda. Sementara teori-teori fantastis terus bermunculan, ada tokoh-tokoh lain yang mencoba mendekati misteri ini dengan logika dan ilmu pengetahuan. Lawrence David Couché, seorang penulis dan pilot, menerbitkan buku The Bermuda Triangle Mystery, Solved pada tahun 1975. Couché mengklaim bahwa banyak cerita tentang segitiga Bermuda dilebih-lebihkan atau salah dilaporkan. Menurutnya, kapal-kapal yang hilang seringkali disebabkan oleh badai, arus laut, atau kesalahan manusia. Namun, tidak semua orang puas dengan jawaban sederhana itu. Nama-nama seperti Berlitz dan Cayce terus hidup dalam cerita rakyat, memperkuat daya tarik segitiga Bermuda sebagai misteri abadi. Segitiga Bermuda tetap menjadi arena di mana sains dan legenda bertarung. Charles Berlitz membuka pintu imajinasi, Nikola Tesla menjadi simbol teknologi yang jauh di depan zamannya, dan Edgar Cayce membawa romantisme Atlantis ke dalam cerita ini. Di sisi lain, para ilmuwan skeptis berusaha menyingkap tabir misteri ini dengan penjelasan rasional. Namun, satu hal yang pasti, segitiga Bermuda tetap menjadi misteri yang mengundang rasa ingin tahu, tempat di mana nama-nama besar dan teori luar biasa bertemu di bawah langit dan laut yang sama. Keempat, fenomena alam atau mistik. Di atas lautan Atlantik yang luas dan dalam, segitiga Bermuda membentang seperti wilayah yang tak terjamah, penuh teka-teki yang menantang logika manusia. Disinilah, keheningan laut terkadang berubah menjadi panggung kekuatan yang tak terlihat, memunculkan pertanyaan yang menggantung selama berabad-abad. Apakah ini sekadar fenomena alam, atau ada misteri mistik yang bersemayam di baliknya? Segitiga Bermuda adalah tempat di mana alam menunjukkan wajahnya yang paling ganas. Arus laut yang kuat dan tak terduga menyatu dengan badai tropis yang muncul secara tiba-tiba, menciptakan ancaman bagi kapal dan pesawat yang melintas. Di bawah permukaan laut, gas metana yang terperangkap di dasar samudra dapat meletus tanpa peringatan, membuat air kehilangan daya apung dan menenggelamkan kapal dalam sekejap. Di langit, medan elektromagnetik bumi sering kali bertingkah aneh. Kompas yang digunakan oleh pelaut dan pilot sering menunjukkan arah yang salah. Para ilmuwan percaya bahwa ini mungkin terjadi karena wilayah ini berada di salah satu dari dua anomali magnetik bumi, di mana medan magnet tidak bekerja seperti biasanya. Namun, apakah semua itu cukup untuk menjelaskan setiap kasus? Banyak yang merasa bahwa fenomena alam, meskipun luar biasa, belum mampu menjawab setiap kehilangan misterius yang terjadi di segitiga Bermuda.
Bagi mereka yang percaya pada kekuatan mistik, segitiga Bermuda adalah lebih dari sekadar anomali ilmiah. Beberapa mengklaim bahwa wilayah ini adalah portal ke dimensi lain, pintu masuk ke dunia yang tak terjangkau oleh manusia. Mereka menyebutkan bahwa kapal dan pesawat yang hilang sebenarnya tidak hancur, tetapi tertelan ke dalam dimensi yang berbeda. Teori ini diperkuat oleh laporan para pelaut yang mengaku melihat cahaya aneh di langit atau mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Dalam beberapa kasus, para korban yang selamat menggambarkan kabut tebal yang muncul entah dari mana, menghalangi pandangan mereka hingga mereka tersesat. Di balik cerita mistik itu, ada juga kisah tentang kota Atlantis yang hilang. Banyak yang percaya bahwa segitiga Bermuda adalah lokasi peradaban kuno ini yang konon tenggelam ribuan tahun lalu. Menurut legenda, teknologi canggih Atlantis masih aktif di bawah laut, memancarkan energi misterius yang memengaruhi kapal dan pesawat di atasnya. Namun, bagi para skeptis, klaim ini hanyalah upaya manusia untuk mencari makna di balik kekacauan. Mereka berpendapat bahwa setiap fenomena aneh di segitiga Bermuda memiliki penjelasan rasional, baik itu karena kesalahan navigasi, kondisi cuaca yang buruk, atau kebetulan belaka. Segitiga Bermuda tetap menjadi medan pertempuran antara ilmu pengetahuan dan keyakinan pada hal yang tak terlihat. Di satu sisi, para ilmuwan bekerja keras untuk menguraikan rahasia alam dengan data dan logika. Di sisi lain, mereka yang percaya pada kekuatan mistik mempertahankan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih gelap di wilayah itu. Dan sementara kedua sisi terus berdebat, lautan yang dalam dan langit yang biru tetap menyimpan rahasia mereka dengan tenang, menunggu waktu hingga manusia benar-benar memahami apa yang tersembunyi di sana. Banyak ilmuwan menyatakan bahwa fenomena segitiga Bermuda dapat dijelaskan oleh sebab-sebab alam, seperti gas metana, gangguan elektromagnetik, atau arus laut yang kuat. Namun bagi sebagian orang, mitos singgasana iblis di lokasi ini tetap menarik perhatian dan memicu spekulasi. Cerita ini tetap menjadi percampuran antara fakta, mitos, dan spekulasi yang terus hidup dalam berbagai budaya. Apakah ada kebenaran di balik cerita ini masih menjadi tanda tanya besar? Di balik cerita misteri tentang kerajaan setan dan iblis di segitiga Bermuda, tersembunyi pelajaran berharga yang patut direnungi oleh kaum muslim. Dalam Islam, segala fenomena, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, memiliki tujuan yang besar, yaitu mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang lurus. Satu, menguatkan iman terhadap hal yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tidak hanya dalam dimensi yang bisa dilihat, tetapi juga yang gaib, seperti keberadaan jin dan setan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jin diciptakan dari api yang tidak berasap. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Keberadaan kerajaan setan di segitiga Bermuda, meskipun belum terbukti secara ilmiah, mengajarkan kita untuk mempercayai bahwa dunia ini lebih luas dari yang kasat mata. Kaum muslim diajak untuk semakin yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, termasuk makhluk gaib. 2. Peringatan akan tipu daya iblis. Dalam kisah-kisah tentang kerajaan setan di segitiga Bermuda, ada pelajaran penting tentang tipu daya iblis yang tak kenal lelah menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dengan memahami hal ini, kaum muslim diingatkan untuk selalu waspada dan menjaga diri melalui ibadah seperti salat,
zikir, dan membaca Al-Quran. 3. Membuktikan keterbatasan makhluk gaib. Meskipun iblis dan setan memiliki kemampuan tertentu, mereka tetap makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangnya kapal atau pesawat di segitiga Bermuda bisa saja merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata hasil kerja makhluk gaib. Islam mengajarkan agar kita tidak mengagung-agungkan kekuatan jin atau setan, melainkan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. 4. Menyadari kehidupan dunia yang sementara. Fenomena segitiga Bermuda dan kisah-kisah gaib yang menyelimutinya adalah pengingat bahwa kehidupan dunia penuh dengan misteri dan ujian. Segala ketakutan atau kekhawatiran terhadap dunia hanya bersifat sementara. Umat Islam diarahkan untuk lebih fokus kepada akhirat, tempat di mana segala rahasia dunia akan terungkap. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Mengokohkan keimanan dan ketakwaan. Kisah tentang segitiga Bermuda seharusnya mendorong kaum muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya, maka hanya kepadanya kita memohon perlindungan dari segala mara bahaya, baik yang nyata maupun gaib. Zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi, serta surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas adalah tameng kuat melawan tipu daya setan. Pelajaran dari misteri kerajaan setan di segitiga Bermuda bukan sekadar cerita untuk ditakuti, melainkan sebuah pengingat untuk mempertebal iman, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya pelindung sejati. Kaum muslim harus mengambil hikmah ini sebagai jalan untuk terus memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari pengaruh buruk makhluk yang berusaha menyesatkan mereka.